Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Angelina Walewangko. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 4 jurusan Matematika Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai suatu masalah pemrograman linear yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman linear yang dibimbing oleh dosen kami Encik Marvel Grace Maukar, Sarjana Pendidikan Master Science. Dan dalam video kali ini saya akan membuat penyelesaian dari suatu masalah pemrograman linear yang akan saya selesaikan dengan yang pertama metode simplex, yang kedua saya akan membuat bentuk dual dari masalah pemrograman linear tersebut, dan yang terakhir saya akan membuat analisis sensitivitas dari masalah pemrograman linear tersebut. Dalam analisis sensitivitas ini saya akan melihat perubahan koefisien fungsi objektif, perubahan nilai RHS atau right hand side, dan yang terakhir shadow price. Masalahnya adalah sebagai berikut. Seorang ibu yang adalah seorang PNS memiliki usaha lain, yaitu berjualan secara online. Ia menjual pakaian dengan berbagai macam pilihan atasan dan bawahan. Online shop yang dikelola ibu tersebut menerapkan sistem barang sampai baru dibayar untuk mengikat pelanggan. Karena berjualan online, ibu tersebut dibantu oleh 3 kurir untuk mengantar pesanan kepada pembeli. Untuk sekali jalan, kurir yang pertama dapat mengantar 7 atasan dan 6 bawahan, kurir yang kedua dapat mengantar 4 atasan dan 8 bawahan, dan kurir ketiga dapat mengantar 5 atasan dan 5 bawahan. Setiap hari, kurir pertama dapat mengantar 21 pakaian, kurir kedua dapat mengantar 20 pakaian, dan kurir ketiga dapat mengantar 18 pakaian. Keuntungan yang didapat dalam sekali jalan yaitu 240.000 untuk penjualan atasan dan 342.000 untuk penjualan bawahan. Tentukan penyelesaian optimal agar ibu tersebut dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dalam penjualan. Dari soal tersebut, banyaknya pakaian yang akan diantar dapat dinyatakan dengan variabel keputusan sebagai berikut. X1 banyaknya pakaian atasan yang akan diantar dalam sehari. X2 adalah banyaknya pakaian bawahan yang akan diantar dalam sehari. Informasi pada masalah di atas dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut ini. Pakaian yang dijual bisa dilihat ada atasan dan bawahan. Dan kurir pertama dapat membawa 7 atasan, kurir kedua dapat membawa 4 atasan, dan kurir ketiga dapat membawa 5 atasan dalam sekali jalan, sehingga memperoleh keuntungan dari keseluruhan atasan yang diantar dalam sekali jalan yaitu Rp240.000. Dan selanjutnya, kurir pertama dapat membawa 6 bawahan, kurir kedua dapat membawa 8 bawahan, dan kurir ketiga dapat membawa 5 bawahan dalam sekali jalan, sehingga dari pengantaran pakaian bawahan dalam sekali jalan ini memperoleh keuntungan Rp342.000. Kapasitas barang bawaan kurir setiap hari yaitu kurir pertama dapat membawa 21 pakaian, kurir kedua dapat membawa 20 pakaian, dan kurir ketiga dapat membawa 18 pakaian setiap hari atau dalam sehari. Dari masalah di atas dapat kita ketahui bahwa ibu tersebut ingin memperoleh keuntungan yang maksimal dari penjualan online yang dilakukannya. Pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai maximize atau memaksimalkan Z sama dengan 240.000 X1 ditambah 342.000 X2 dalam rupiah. Nah, ini merupakan fungsi tujuan dari masalah tersebut. Masalah ini memiliki kendala yang pertama, 7X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 21, atau kendala yang pertama atau kendala kurir pertama. Kendala yang kedua, 4X1 ditambah 8X2 kurang dari sama dengan 20, kendala kurir yang kedua. Dan yang terakhir, kendala yang ketiga, 5X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 18, atau kendala kurir ketiga, dengan syarat-syarat X1 dan X2 lebih besar sama dengan. Jadi saat ini saya akan menyelesaikan masalah di atas dengan menggunakan metode simplex. Nah, sebelum itu, apa sih metode simplex itu? Jadi metode simplex adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah pemrograman linear berdasarkan manipulasi aljabar yang dikembangkan oleh George B. Dantzig pada tahun 1947. Nah, metode simplex juga bisa diaplikasikan pada masalah yang memiliki sistem 2 variabel.
Langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu mengubah model awalnya atau model pemrograman linear, kita ubah menjadi bentuk standar atau bentuk kanonik. Nah, di sini fungsi tujuan dari masalah di atas yaitu memaksimalkan Z sama dengan 240.000 X1 ditambah 342.000 X2. Bentuk standarnya menjadi memaksimalkan Z sama dengan 240.000 X1 ditambah 342.000 X2 ditambah 0S1 tambah 0S2 ditambah 0S3. Dan bentuk ini juga dapat menjadi Z kurang dari 240.000 X1 kurang 342.000 X2 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 sama dengan 0. Masalah di atas juga memiliki 3 kendala, yaitu kendala yang pertama ada 7X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 21. Kendala yang kedua yaitu 4X1 ditambah 8X2 kurang dari sama dengan 20. Kendala yang ketiga 5X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 18 dengan syarat-syarat X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Sebelum itu, syarat-syarat dalam metode simplex agar dapat diaplikasikan dalam masalah pemrograman linear yaitu semua kendala adalah bersamaan dengan ruas kanan non-negatif, dan syarat yang kedua yaitu semua variabel tidak negatif. Bisa kita lihat dalam kendala masalah tersebut bahwa semua kendala adalah bersamaan dengan ruas kanan non-negatif. Bisa kita lihat ruas kanan dari ketiga kendala yaitu non-negatif atau tidak negatif. Dan syarat yang kedua juga memenuhi karena semua variabel dari kendala-kendala yang ada tidak negatif. Di sini kita akan ubah kendala menjadi bentuk kanonik dengan menambahkan variabel slack pada ketiga kendala tersebut karena dari ketiga kendala ini memiliki tanda kurang dari sama dengan. Ketika kita ubah menjadi bentuk standar, kendala yang pertama akan menjadi 7X1 ditambah 6X2 tambah S1 sama dengan 21. Kendala yang kedua akan menjadi 4X1 ditambah 8X2 tambah S2 sama dengan 20. Kendala yang ketiga akan menjadi 5X1 ditambah 5X2 tambah S3 sama dengan 18 dengan syarat-syarat X1, X2, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Tabel ini memuat informasi dari bentuk kanonik, fungsi tujuan, dan fungsi kendala dari masalah di atas. Dan saat ini karena fungsi tujuan kita memaksimalkan atau memaksimalkan, jadi saat ini kita akan mencari nilai dengan negatif yang paling kecil yang berada di baris Z, dan dapat kita lihat bahwa X2 memiliki nilai dengan negatif yang paling kecil yang berada di Z, sehingga X2 akan masuk ke basis. Namun sebelum itu X2 akan masuk kemana? Kita akan mencarinya dengan mencari rasio yang dapat kita lihat di dalam tabel berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rasio dengan hasil positif terkecil berada di S2, sehingga X2 akan masuk ke basis dan S2 akan keluar dari basis. Nah, di sini sebelum itu mengapa rasionya kita dapatkan hasil 3,5, 2,5 dan 3,6. Jadi rasio ini dapat kita cari dengan angka-angka yang ada di dalam kolom penyelesaian kita bahagi dengan angka-angka yang ada di kolom X2, sehingga 20 dibagi 8 menghasilkan 2,5 yang merupakan rasio dengan positif terkecil, sehingga X2 akan masuk ke basis dan S2 akan keluar dari basis. Nah, di sini setelah kita ketahui bahwa X2 akan masuk basis sehingga X2 merupakan kolom pivot dan S2 akan keluar dari basis sehingga S2 merupakan baris pivot. Angka 8 ini merupakan elemen pivot sehingga baris-baris lain yang berada di kolom X2 akan kita ubah menjadi 0, dan angka 8 ini atau baris yang memiliki angka 8 ini akan kita ubah menjadi angka 1 dengan iterasi berikut ini. Kita masuk pada iterasi yang pertama. Baris baru X2 sama dengan baris S2 dibagi 8. Sehingga baris S2 dibagi 8 menjadi 0, 1/2, 1, 0, 1/8, 0, dan 5/2. Baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi negatif 342.000 dikali baris baru X2. Nah, di sini
Baris baru X2 ketika dikalikan dengan negatif 342.000 menghasilkan 0, min 171.000, negatif 342.000, 0, negatif 42.750, 0, dan negatif 855.000. Ketika baris Z dikurangi negatif 342.000 dikali baris baru X2 menghasilkan 1, negatif 69.000, 0, 0, 42.750, 0, dan 855.000. Kita lanjut, baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurangi 6 dikali baris baru X2. Jadi baris baru X2 dikali dengan 6 menghasilkan 0, 3, 6, 0, 3 per 4, 0, 15. Maka baris S1 dikurangi 6 dikali baris baru X2 adalah 0, 4, 0, 1, negatif 3 per 4, 0, dan 6. Selanjutnya baris baru S3 sama dengan baris S3 dikurangi 5 dikali baris baru X2. Jadi 5 dikali baris baru X2 yaitu 0, 5 per 2, 5, 0, 5 per 8, 0, 12,5. Sehingga baris S3 dikurangi 5 dikali baris baru X2 menghasilkan 0, 5 per 2, 0, 0, negatif 5 per 8, 1, dan 5,5. Hasil dari iterasi pertama yang telah kita lakukan dapat kita lihat di dalam tabel berikut ini. Nah, di sini kita lihat lagi jika ada angka yang berada di baris Z yang memiliki nilai dengan negatif yang paling kecil. Nah, di sini kita lihat bahwa X1 memiliki angka yang memiliki nilai negatif terkecil yang berada di baris Z, sehingga X1 akan masuk ke basis. Dan untuk mengetahui X1 akan masuk kemana, kita cari lagi menggunakan atau mencari rasio di dalam tabel berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa rasio dengan positif terkecil berada di baris S1, sehingga X1 akan masuk ke basis dan S1 akan keluar dari basis. Nah, karena X1 akan masuk ke basis, maka X1 merupakan kolom pivot dan baris S1 merupakan baris pivot karena S1 akan keluar dari basis. Nah, di dalam baris S1 ini dan di kolom X1, pertemuan dari baris S1 dan kolom X1 adalah baris dan kolom yang memiliki angka 4, sehingga angka 4 di sini atau baris yang memiliki angka 4 ini merupakan elemen pivot, sehingga angka 4 ini akan kita ubah menjadi angka 1 dan baris-baris lain yang berada di kolom X1 akan kita ubah menjadi 0 dengan iterasi berikut ini. Kita masuk ke dalam iterasi yang kedua. Baris baru X1 sama dengan baris S1 dibagi 4. Ketika baris S1 dibagi 4 menghasilkan 0, 1, 0, 1 per 4, min 3 per 16, 0, dan 3 per 2. Selanjutnya baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi negatif 69.000 dikali baris baru X1, dan di sini ketika baris baru X1 dikali dengan negatif 69.000 menghasilkan 0, negatif 69.000, 0, negatif 17.250, 12.937,5, 0, dan negatif 103.500. Ketika baris Z dikurangi dengan negatif 69.000 dikali baris baru X1 menghasilkan 1, 0, 0, 17.250, 29.812,5, 0, dan 958.500. Selanjutnya, baris baru X2 sama dengan baris X2 dikurangi 1 per 2 dikali baris baru X1. Baris baru X1 dikali 1 per 2 menghasilkan 0, 1 per 2, 0, 1 per 8, negatif 3 per 32, 0, dan 3 per 4. Sehingga baris X2 dikurangi 1 per 2 kali baris baru X1 menghasilkan 0, 0, 1, min 1 per 8, 7 per 32, 0, dan 7 per 4. Selanjutnya baris baru S3 sama dengan baris S3 dikurangi 5 per 2 dikali baris baru X1. 5 per 2 dikali baris baru X1 menghasilkan 0, 5 per 2, 0, 5 per 8,
negatif 15/32, 0, dan 15/4. Sehingga baris S3 dikurangi 5/2 dikali baris baru X1 sama dengan 0, 0, 0, negatif 5/8, negatif 5/32, 1, dan 1,75. Hasil dari iterasi yang kedua dapat kita lihat di dalam tabel berikut ini. Kita perhatikan bahwa di dalam baris Z sudah tidak ada lagi angka dengan nilai yang negatif, sehingga tabel ini sudah merupakan tabel yang optimal. Nilai objektif paling optimum berada di X1 sama dengan 3/2 dan X2 sama dengan 7/4. Dengan demikian, keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dari penjualan online yang dilakukan ibu tersebut adalah sebesar Rp958.500, dengan keuntungan dari penjualan pakaian atasan adalah Rp360.000 dan keuntungan dari penjualan pakaian bawahan adalah Rp598.500. Kita masuk ke dalam penyelesaian yang kedua, yaitu di dalam bentuk dual. Nah, dalam masalah pemrograman linear, kadangkala kita ingin melihat suatu solusi dari sudut pandang yang berbeda. Untuk menjawab hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, kita akan membahasnya di dalam dualitas. Dalam suatu masalah pemrograman linear, bentuk asli dari model tersebut disebut dengan primal, dan bentuk kedua yang berhubungan dengan bentuk tersebut disebut dengan dual. Dual adalah bentuk alternatif suatu program linear yang berisi informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya merupakan pembatas dari suatu model. Masalah dual didefinisikan secara sistematis dari primal atau bentuk asli model pemrograman linear. Bentuk dual dirumuskan dan diinterpretasikan untuk mendapatkan informasi lainnya setelah menentukan suatu solusi optimal suatu masalah pemrograman linear. Dual didefinisikan untuk berbagai bentuk primal tergantung pada masalah optimisasi, bisa maksimum atau minimum, kendala, untuk yang kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sama dengan, dan tanda dari variabel. Nah, bagaimana cara atau bagaimana tahapan-tahapan untuk dapat mengkonstruksi dual? Nah, di sini untuk masalah pemrograman linear harus ada variabel dan kendala. Sehingga langkah yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu variabel dual menjadi kendala primal atau variabel dual berkaitan dengan kendala primal dan variabel primal berkaitan dengan kendala dual. Yang kedua, sisi kanan kendala primal menyediakan koefisien fungsi objektif dual. Yang ketiga, transpose tabel primal, dan yang keempat, peraturan mengkonstruksi. Nah, di sini peraturan mengkonstruksi ada dua. Yang pertama, yang berkaitan dengan fungsi objektif. Di sini bisa kita lihat di tabel bahwa fungsi objektif dari primal, jika fungsi objektifnya memaksimumkan, ketika akan kita ubah menjadi dual, fungsi objektifnya akan menjadi meminimumkan dengan tipe kendala menjadi lebih dari sama dengan tanda variabel unrestricted. Unrestricted di sini yaitu tidak dibatasi. Dan untuk fungsi objektif meminimumkan di bentuk primal, ketika kita akan ubah menjadi bentuk dual, fungsi objektifnya menjadi memaksimumkan dengan tipe kendala menjadi kurang dari sama dengan tanda variabel unrestricted. Dan peraturan konstruksi yang kedua yaitu yang berkaitan dengan kendala dan variabel. Bisa kita lihat untuk kendala primal, dia lebih dari sama dengan. Ketika kita ubah ke dalam bentuk dual, kendala tersebut akan menjadi variabel kurang dari sama dengan 0. Dan untuk kendala kurang dari sama dengan akan menjadi lebih dari sama dengan 0. Dan untuk kendala sama dengan akan menjadi unrestricted. Dan untuk variabel primal, jika lebih dari sama dengan 0, akan menjadi kendala kurang dari sama dengan. Untuk variabel kurang dari sama dengan 0 akan menjadi lebih dari sama dengan, dan untuk variabel unrestricted akan menjadi kendala sama dengan. Nah, saat ini saya akan memberikan contoh untuk bagaimana untuk mendapatkan bentuk dual, dan di sini saya mengambil contoh dari masalah yang ada di atas. Bisa kita lihat bahwa masalah yang di atas memiliki bentuk primal yaitu
fungsi objektifnya memaksimalkan Z sama dengan 240.000 X1 ditambah 342.000 X2 dengan kendala-kendala 7X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 21, 4X1 ditambah 8X2 kurang dari sama dengan 20, 5X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 18 dengan syarat-syarat X1 X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah bentuk primal menjadi bentuk baku primal. Dan bagaimana cara untuk mengubah bentuk primal menjadi bentuk baku primal telah saya jelaskan di dalam penyelesaian metode simplex yang telah kita lihat tadi. Dan di sini mengapa variabel dual ada Y1, Y2, dan Y3? Karena di dalam bentuk primal bisa kita lihat bahwa di dalam bentuk primal memiliki 3 kendala, sehingga variabel dual menjadi 3 juga. Di sini bisa kita lihat bahwa masalah dari bentuk primal tadi telah saya ubah atau telah saya konstruksi ke dalam bentuk dual. Kita perhatikan lagi bentuk dari masalah primal atau bentuk primal dari masalah yang ada. Jika kita perhatikan bahwa di dalam bentuk primal untuk fungsi tujuannya atau fungsi objektif yaitu memaksimalkan Z, di dalam bentuk dual telah menjadi meminimalkan W. Nah, di sini jangan kita samakan dengan bentuk primal. Jadi di dalam masalah dual kita harus mengganti dengan bentuk yang lain, dan di sini saya mengambil W, sehingga dari masalah primal yang memaksimalkan Z di dalam masalah dual telah menjadi meminimalkan W. Dan jika kita perhatikan untuk koefisien-koefisien yang ada di fungsi tujuan masalah dual merupakan ruas kanan dari kendala-kendala yang ada di dalam bentuk primal. Dan kita perhatikan juga untuk kendala yang ada di dalam bentuk dual. Kendala pertama dan kendala yang kedua yang ada di dalam masalah dual ini merupakan transpose dari kendala-kendala yang ada di dalam bentuk primal. Dan untuk ruas kanan yang ada di dalam kendala dual merupakan koefisien dari fungsi objektif masalah primal. Untuk kendala yang pertama dari masalah dual, 7Y1 ditambah 4Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 0. Maksud saya lebih besar sama dengan 240.000. Dan di sini 240.000 merupakan koefisien dari X1 dari fungsi objektif masalah primal. Dan untuk kendala dual yang kedua yaitu 6Y1 ditambah 8Y2 ditambah 5Y3 lebih besar sama dengan 342.000. Nah, 342.000 di sini adalah koefisien dari X2 yang berada di fungsi tujuan dari masalah primal. Dan kita lanjut ke tanda dari variabel-variabelnya. Nah, di sini Y1, Y2, dan Y3 berdasarkan kendala yang ada di primal. Jadi Y1 ini berdasarkan kendala pertama primal, Y2 berdasarkan kendala kedua yang ada di primal, dan Y3 berdasarkan juga kendala yang ada di dalam bentuk primal, yaitu kendala yang ketiga. Nah, di sini jika kita perhatikan di dalam kendala primal, kendala pertama, kedua, dan ketiga memiliki tanda kurang dari sama dengan, sehingga di dalam masalah dual Y1, Y2, dan Y3 lebih besar sama dengan 0. Jadi dari ketiga bentuk ini Y1 lebih besar sama dengan 0, Y2 lebih besar sama dengan 0, dan Y3 lebih besar sama dengan 0. Kita mendapat bentuk dari ketiga ini, atau jika kita mencari irisan dari ketiga bentuk ini akan menghasilkan Y1, Y2, dan Y3 lebih besar sama dengan 0.